Oke, selamat sore pemirsa di Indonesia. Saya bersama Bung Sogi, ditemani Bung Sogi selaku toheb saya akan mengulas tentang legend inspirator B.J. Habibie dan yang muda ini Profesor Dr. Arif Satria, Rektor IPB dan Ketua Rektor Indonesia, Ketua Persatuan Rektor Indonesia. Baik, kita coba mendengarkan dulu selaku inspirator legend dari B.J. Habibie. Saya tidak pernah tidak bekerja loh. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Habibie, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau ada naik sepeda, ada berhenti, ada jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Umur 80. Kalau ditanya Habibie umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Saya umur 80 tahun. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang saya berikan. Itu motivasinya. Yang penting motivasi deh. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia, produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan ada bagian berpadu dari masyarakat. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya ikut makmur. Karena itu saya terus tidak mau berhenti. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas, tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah, dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur sejak saya lahir sampai sekarang saya mampu membuat sinergi positif antara elemen agama, budaya, dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang saya hadapi. Masalah dengan halal, dan terasa orang sekitarnya ikut menikmatinya. Itu filsafat yang diberikan oleh ayah saya. Jadilah mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitarmu. Oke, baik. B.J. Habibie luar biasa. Yang orangnya sudah tiada, namun buah pikirannya, konsep kehidupannya, konsep keilmuannya masih hidup di sanubari pemuda Indonesia saat ini. Dan nampaknya ini dilanjutkan juga ini, jiwa seperti ini, jiwa seorang inspirator, legend, ini dilanjutkan oleh Profesor Arif Satria, Profesor Dr. Arif Satria, Rektor IPB. Nah, kebetulan ini masih kolega kami dari Institut Pertanian Bogor. Saya akan coba melihat, mereduksi apa-apa yang tergambar di jalan pikiran seorang Prof yang legend saat ini. Cukup menjadi trending topik juga, dimuat dalam media Indonesia 23 Desember 2020, baru-baru yang lampau, dengan judul Lompatan Menjadi Bangsa Besar oleh Arif Satria, Rektor IPB, Ketua Forum Rektor Indonesia. Charles Darwin pernah mengatakan bahwa yang bisa bertahan bukan semata yang terkuat dan pintar, namun yang responsif terhadap perubahan. Kini kita hidup di alam perubahan yang begitu cepat, diiringi dengan ketidakpastian dan kompleksitas yang amat tinggi. Lihat saja tahun 2020, di saat kita baru menyadari arus besar revolusi industri 4.0
tiba-tiba pandemi COVID-19 datang secara tidak terduga. Pandemi COVID-19 telah menjadi sumber ketidakpastian yang baru. Kapan kerja akan kembali normal? Kapan sekolah buka secara luring sebagaimana biasanya? Ketidakpastian ini telah berdampak secara ekonomi, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Oke. Ketidakpastian pada akhirnya telah menjadi ketidakpastian global. Artinya semua negara berada dalam situasi yang sama. Sehingga siapa yang paling responsif, maka dialah yang akan bertahan. Bagaimana agar Indonesia tergolong tidak saja bertahan pada tahun 2021, tetapi juga menjadikan tahun 2021 sebagai momentum kebangkitan baru. Kita telaah dari parameter kekuatan inovasi. Pandemi COVID-19 telah membawa dunia pada sebuah krisis besar, namun demikian pada umumnya setiap krisis ternyata menghasilkan lompatan-lompatan inovasi baru. Saat krisis Perang Dunia Kedua telah ditemukan komputer yang pertama kali, mungkin komputer hitam putih ya, layar cembung dan ukurannya besar, sebesar almari, disertai mesin jet pesawat, obat penisilin, dan radar sederhana ya tentunya. Pertanyaannya, lompatan inovasi apa lagi yang akan muncul pada saat krisis COVID-19 ini sehingga menjadi tonggak baru perubahan dunia? Kita berlomba-lomba dalam hal ini. Dalam Indeks Inovasi Global 2020, Indonesia berada di urutan ke-85. Sangat jauh. Di Asia Tenggara, posisi Indonesia di bawah Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina, serta Brunei. Artinya di Asia Tenggara saja Indonesia jauh tertinggal. Apakah mungkin tahun 2021 Indonesia akan menyodok ke posisi 3 besar di Asia Tenggara? Apakah Indonesia akan berhasil melakukan lompatan-lompatan inovasi sehingga Indonesia benar-benar menjadi negara berpengaruh di dunia? Ada sejumlah syarat lompatan-lompatan inovasi itu akan berhasil dilakukan apabila pertama, lompatan inovasi mensyaratkan kekuatan future practice atau next practice, jadi praktikal yang berorientasi ke depan. Ini akan menjadi kekuatan disrupsi sebagaimana Rinal Kasali sering ungkap. Bila kita secara kompak memiliki orientasi baru ke depan dan terus menghasilkan future practice, maka kitalah yang akan menjadi penentu kecenderungan perubahan. Jack Ma telah hadir dengan Alibabanya dan menjadi penentu kecenderungan global tentang orientasi pasar. Padahal 10 tahun lalu Jack Ma bukan siapa-siapa. Mark Zuckerberg dengan Facebooknya telah membuat dunia semakin terjaring secara sosial. Lalu Steve Chen, Chad Hurley, Jawed Karim menerobos batas kelaziman bisnis media dengan YouTube-nya yang saat ini kita bisa mendengar seperti kita lakukan streaming hari ini. Ini semua orang bisa menjadi artis, penyanyi, pelawak, presenter, tokoh hanya melalui YouTube. Begitu mudah dan begitu simpelnya dan tidak menjadi hal yang rumit. Bisnis media tidak lagi perlu konten. Inilah yang mendisrupsi media televisi. CNN, NHK, dan BBC tak lagi bersaing, tak lagi mampu bersaing, tapi mereka sama-sama menghadapi pesaing baru yang sama sekali bukan media televisi, yaitu YouTube seperti saat ini. Mereka lah contoh yang sukses menjalankan misi future practice yang tentu selalu diiringi dengan kreativitas tinggi. Masalah saat ini adalah bahwa pada umumnya masyarakat masih berorientasi pada best practice. Best practice yang kita rasa terbaik saat ini. Kita tidak pernah berpikir bagaimana berpikir ke depan. Bukan future practice. Artinya kita masih asik meniru orang lain sebagai follower, bukan sebagai leader. Saat berbuat kita selalu mencari rujukan dulu, tidak berani melangkah manakala rujukan tidak ada. Kuatnya orientasi pada best practice
hanya akan menjadikan kita sebagai pengikut selamanya, follower selamanya. Akibatnya, kalaupun kita maju, maka kemajuan bangsa kita akan selamanya di bawah bayang-bayang bangsa lain, orang lain yang menjadi rujukan. Kedua, future practice hanya hadir di kalangan orang-orang yang memiliki growth mindset. Jadi, berpikir mengakar, bukan fixed mindset, berpikir yang menyatukan, tapi berpikir mengakar, yang oriented, original. Istilah growth mindset dipopulerkan oleh Carol S. Dweck 2007. Orang memiliki growth mindset selalu sadar bahwa dunia telah berkembang dan berubah sehingga tidak ada kata lain selain harus ikut berubah. Baginya, tidak ada istilah gagal. Kegagalan akan dijadikannya bahan pembelajaran berikutnya untuk tumbuh dan berkembang. Sebaliknya, orang yang memiliki fixed mindset selalu menganggap kegagalan adalah batas kemampuannya. Tidak pernah mau berani melewati kalau terjadi gagal. Orang dengan growth mindset yakin bahwa dirinya mampu mengubah dirinya sendiri dan orang lain, selalu ingin mencoba dengan hal-hal baru, hal-hal yang sifatnya progresif. Sebaliknya, orang dengan fixed mindset akan fokus pada keterbatasannya dan kemampuan dari setiap diri orang. Dianggapnya fix. Orang dengan growth mindset selalu penuh pikiran positif dan optimisme. Sebaliknya, orang dengan fixed mindset hidup penuh dengan pikiran negatif dan pesimistis. Ada dua kategori menurut beliau ini. Kemudian ketiga, growth mindset umumnya dimiliki oleh orang-orang yang tergolong agile learner, pembelajar yang lincah, cepat, dan tangkas. Hari ini yang diperlukan bukan sekedar pembelajar, tapi pembelajar yang cepat, lincah, dan tangkas. Orang yang bertahan dan mampu merespon perubahan adalah orang-orang yang selalu cepat belajar sehingga mudah beradaptasi dengan lingkungan baru manapun. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada tahun 2030, namun berbekal sebagai agile learner, maka kita akan cepat beradaptasi. Keempat, tidak ada kata kunci di atas future practice growth mindset. Agile learner dapat dikembangkan melalui peran perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang berorientasi pada lompatan inovasi baru harus terlebih dahulu diperkuat para mahasiswa dan dosennya yang bercirikan tiga kata kunci tersebut. Oleh karena itu, untuk menuju titik itu tidak ada cara lain bagi perguruan tinggi selain melakukan perombakan kurikulum, menciptakan ekosistem baru yang kondusif bagi tumbuhnya tiga kata kunci di atas. Dengan kata lain, lompatan-lompatan inovasi sebagai penentu sejarah baru dunia akan sangat tergantung pada kekuatan perguruan tinggi dan sumber daya pemuda. Perguruan tinggi hebat akan menghasilkan inovasi hebat. Bisa jadi rendahnya kita dalam indeks inovasi global juga menjadi cerminan peran perguruan tinggi yang belum maksimal atau belum dimaksimalkan. Fakta membuktikan bahwa bangsa hebat ditentukan oleh lompatan inovasi yang hebat. Dan inovasi yang hebat akan ditentukan perguruan tinggi yang hebat yang menunjang kemampuan pendidikan pemudanya. Oleh karena itu, untuk menjadi bangsa hebat, maka pembenahan dan penguatan perguruan tinggi adalah mutlak. Kemudian, variabel berikutnya adalah optimisme. Apakah kita bisa menjadi bangsa hebat? Bangsa kita masih terus dihantui dengan beban masa lalu seperti saat ini yang terjadi. Selalu berpikir yang kemarin, ribut, dan sebagainya. Tidak pernah berpikir ke depan. Masa lalu sebagai bangsa yang terjajah selama 3,5 abad selalu menghantui, menjadi momok. Peristiwa pemberontakan G30S juga, itu beban masa lalu yang tidak mau hilang-hilang. Seolah beban masa lalu akan terus mewarnai sikap keseharian kita yang merasa inferior, superior, atau bahkan minder dan tidak percaya diri. Padahal Bung Karno dan Angkatan 45 telah memberikan contoh bahwa kita bisa bangkit dengan bambu runcing bisa merdeka. Proklamasi kemerdekaan
adalah bukti bahwa kitalah penentu nasib masa depan bangsa ini. Kita tidak diberi cek kosong oleh siapapun, oleh bangsa manapun untuk menentukan masa depan bangsa ini. Bahkan pendiri republik ini telah memberi contoh dan teladan bahwa kita bisa bangkit dan menjadi pemimpin dunia. Konferensi Asia Afrika dan KTT non-blok adalah bukti inferioritas telah kita pupus. Dan kita benar-benar menjadi negara yang berpengaruh di dunia saat itu. Pertanyaan berikutnya adalah 100 tahun ulang tahun kemerdekaan pada tahun 2045 nanti, bangsa kita akan menjadi seperti apa? Kata pepatah, mimpi itu gratis. Oleh karena itu, jangan takut bermimpi. Jangan menghina orang yang bermimpi. Dengan catatan, mimpi sebuah cita-cita. Mimpi menggapai cita-cita, bukan mimpi seperti orang mengenyam narkoba. Keberanian untuk bermimpi akan menentukan masa depan kita. Apakah kita berani bermimpi bahwa pada tahun 2045 kita menjadi bangsa nomor 1 di dunia? Sama-sama bermimpi, mestinya kita bermimpi maksimal sebagaimana Bung Karno ucapkan. Bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Jadi jangan takut bermimpi, paling kita jatuh di antara bintang-bintang. Pun kalau jatuh dari kasur pada saat bermimpi, paling jatuhnya ke lantai. Gak sakit juga. Bermimpi menjadi nomor 1 di dunia, bukanlah khayalan. Khayalan dengan mimpi beda. Mimpi itu merupakan cita-cita, keinginan. Tapi berhayal itu merupakan konotasi yang negatif. Apa yang membedakan kita dengan bangsa-bangsa maju, seperti Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Korea Selatan, sebenarnya tidak ada bedanya. Mereka hidup sama dengan kita, 24 jam dengan 2 mata, 2 telinga, 2 kaki, 2 tangan, dan 1 otak, serta 1 tekad. Bahkan secara ekonomi Korea Selatan pernah setara dengan Indonesia pada tahun 1960-an. Bedanya ada pada 3 hal. Mereka memiliki strategi, memiliki visi, dan kemampuan eksekusi. Oleh karena itu, mimpi merupakan bagian dari visi strategi. Mimpi besar harus diikuti dengan lompatan visi yang jauh ke depan. Menjadi pemimpin, menjadi orang yang visioner dan adaptif terhadap perubahan, disertai dengan strategi yang jitu dan eksekusi yang cepat tepat. Hari ini bertepatan tidak cukup, tetapi perlu ketepatan tidak cukup, tapi perlu kecepatan. Pandemi COVID-19 telah membuat negara seolah sama. Di setiap negara kondisinya sama. Pada titik start yang sama ini kemudian tergantung pada siapa yang lebih cepat untuk berlari. Ini yang disebut peluang tadi, melakukan lompatan. Kecepatan kita berlari sangat tergantung dari visi dan strategi kita dan kemampuan mengeksekusi keinginan tersebut. Kita perlu fokus pada 3 kunci ini. Optimisme ini harus terus kita bangun. Optimisme adalah energi positif untuk membawa kita keluar dari krisis dan energi yang menentukan masa depan. Saatnya kita sudahi energi negatif yang masih subur tumbuh pada bangsa kita saat ini. Energi negatif, saling menghina, saling mau ribut, saling mau menjatuhkan, saling jegal-menjegal, itu harus kita eliminir supaya kita menumbuh kembangkan energi positif. Yang berupa kekompakan dan kebersamaan adalah modal penting untuk kemajuan. Tak terbayangkan bila itu semua diperkuat dengan spirit growth mindset dan oriented future practice, maka kita akan kaya inovasi di dalam segala hal. Dan ini akan menjadi sumber inspirasi dan untuk terus berinovasi lagi. Inovasi yang berkelanjutan ini adalah modal penting menjadi negara hebat. Apa yang akan terjadi pada tahun 2045 kita benar-benar tidak tahu. Namun Abraham Lincoln mengingatkan kita bahwa cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah dengan menciptakannya. Oleh karena itu, start 2021 kita mulai menciptakan strategi masa depan. Selama 25 tahun mendatang, satu generasi 25 tahun. Selama 25 tahun mendatang, kita harus benar-benar bebenah. Indonesia 2045 akan sangat tergantung dari apa yang kita ciptakan hari ini. Start 2021. Karena itulah
harus ada tonggak inovasi baru pada tahun 2021. Indonesia 2021 adalah penentu Indonesia 2045. Demikian berita dari Los Angeles yang ditulis Profesor Dr. Arif Satria, Rektor IPB, 21 Desember 2020. Sekian dan terima kasih Bung Sogi. Jadi itulah apa-apa yang tergambar. Kita selaku anak bangsa ini memang harus jangan terlena. Jangan sampai terbuai oleh masalah-masalah masa lalu, masa kini. Kita harus berpikir ke depan selaku anak bangsa. Jangan wah, Indonesia akan lenyap dari muka bumi karena adanya pergerakan-pergerakan. Itu kuasanya Allah. Tidak bisa memprediksi, siapapun tidak bisa memprediksi kuasanya Allah. Kita hanya sekedar tahu bahwa itu akan terjadi. Tetapi kita tidak bisa memprediksi kapannya. Kita harus punya keyakinan, energi positif, bahwa tahun 2045, Indonesia minimal 3 besar di dunia. Cina, Jepang, Amerika, Indonesia. Bahkan salah satu harus mundur mungkin. Oleh karena itu 2021 merupakan momentum penting untuk kita sadar dan menyadari bahwa kita harus mempersiapkan diri, menyiapkan regenerasi, estafet regenerasi kepada anak cucu kita, kepada kawan-kawan kita, adik-adik kita, generasi muda, supaya generasi muda memiliki kesadaran yang tangguh, yang penuh, kesadaran yang baik, dalam rangka berbangsa, bernegara, beragama, berakhlak, berbudi, berpekerti baik selaku bangsa atau calon pemuda, pemimpin bangsa masa depan. Nah, demikian ulasan dari saya. Ya, baik. Terima kasih Bang Wan sudah memberikan pencerahannya. Di mana tadi yang pertama Profesor B.J. Habibie yang memberikan motivasi kepada kita soal hidup kita harus optimis. Kemudian ditambah lagi dengan pernyataan Rektor IPB ini yang menyatakan juga bahwa ya kita harus berani mimpi. Berani mimpi. Jangan takut mimpi. Mimpi nggak bayar ini. Iya. Bermimpi itu dalam artian berangan-angan tentang cita-cita. Iya, jadi mimpinya bukan mimpi berhayal. Dalam artian tidur kemudian kita bermimpi berhayal, gitu, tapi kita mimpi yang dimaksud di sini adalah ada sebuah strategi, ya, punya keinginan, ada punya sebuah visi, tujuan bahwa sebuah, kita berani menggantungkan cita-cita kita setinggi langit. Dan kalau tadi Bung Karno mengatakan ketika jatuh pun karena kita jatuh mimpinya setinggi langit, jatuh pun di antara bintang-bintang. Ini sungguh indah. Artinya sekali. Indah sekali bahasanya. Ya. Paling kalau jatuh kita kalau sudah bermimpi tinggi ya paling kita tidak urut nomor 3 besar dunia, paling 5, 6, 7, 8 dunia. Cuman memang semua itu harus diimbangi, artinya dengan merubah mindset kita, bangsa ini, mindset bangsa ini harus mindset bangsa harus berubah. Jadi jangan senang kita berkutat kepada perbedaan dan masa lalu. Ya, semakin senang mempertajam soal perbedaan, tapi bukan bagaimana menggapai visi ke depan itu seperti apa ya. Padahal banyak perbedaan masa lalu yang selalu diperdebatkan. Ya, yang rasanya banyak membuang energi yang sia-sia, sementara di hadapan kita tantangan begitu besar sekali. Yang peluang juga, bukan tantangan aja, peluang. Ya, justru kita dibuat setara sama dengan pandemi ini, peluang sebetulnya. Jadi memang tadi dari pengalaman-pengalaman yang ada, setiap ujian itu juga di agama dinyatakan kalau kita mau mencoba mencerna, pasti ada hikmah di balik itu, yaitu Perang Dunia Kedua akhirnya muncul revolusi, muncul perubahan teknologi yang sangat revolusioner kan, seperti itu. Nah, dengan adanya pandemi juga kita harapkan seperti itu. Artinya mudah-mudahan saja
mungkin dari cara hidup kita yang mungkin selama ini kurang tertib, kurang bersih, ya kita paling tidak ambil bisa lebih bersih lagi gitu. Kita lebih banyak juga mengingat soal kesehatan tubuh kita gitu kan. Ya karena jangan kita anugerah dari Tuhan itu kita lalai, kita sembrono, itu kita tidak, ya itu juga merupakan wujud rasa tidak syukur, kurang bersyukurnya kita ketika kita diberi tubuh yang sehat, yang kuat gitu, fisiklinya bagus, tapi karena kecerobohan kita makan segala macam sehingga kita menjadi bangsa yang akhirnya tubuh kita nggak baik, sering sakit. Bangsa yang unggul itu selain kemampuan spirit yang tadi seperti dikemukakan oleh legend inspirator Habibie dan pelanjutnya adalah Profesor Arif Satria tadi, juga tergantung tubuh. Iya. Tubuh yang kuat dan sehat. Iya. Sebagai pemuda, sebagai diri kita juga, sebagai bangsa ini. Ya karena dari fisiknya yang sehat, insya Allah muncul pemikiran-pemikiran yang sehat. Sebaliknya pemikiran sehat juga menciptakan tubuh kita yang sehat juga. Saling seperti itu ya toh. Putar balik. Iya ada. Seperti itu. Ya kita berharap 2045 ini memang momen. Kalau kita mau berpikir bahwa ini semua kembali ke titik nol, semua negara dunia semua kembali ke titik nol. Nah, momen inilah juga yang momen kesempatan kalau kita mau maju. Ya mudah-mudahan dengan kondisi sekarang ini, kekayaan alam yang kita yang begitu melimpah ruah, yang banyak, yang sudah mulai di-manage dengan baik, ya kita lihat. Sehingga seperti halnya nikel, yang itu ke depan itu nikel itu kan menjadi sebuah harapan baru ya untuk mungkin kalau sumber daya yang energi yang terbarukan itu ya dari nikel itu kan gitu. Sementara minyak dan lain sebagainya itu akan habis ke depan. Nah itu ada di Indonesia yang menjadi terbesar. Makanya Indonesia ini sebetulnya potensial. Kalau digambarkan Ratna Mutu Manika yang ada di Katulistiwa sangat kaya, segala harta perhiasan dunia. Jadi dengan kekayaan itu ya mungkin kita tidak perlu juga menyalahkan siapa-siapa, karena kalau kita mencari tadi sama saja kita balik lagi soal ribut lagi saling menyalahkan, tapi pernah menata masa depan. Selalu menata masa lalu dan mengorek-ngorek kekurangan kesalahan yang lain. Akhirnya habis energi bangsa ini tetap tertinggal dengan bangsa-bangsa lain sudah cepat, lari cepat, udah lari sprint. Kita masih gontok-gontokan sama kita. Ya bukan berarti pula bahwa kita tidak pula mengabaikan misalnya ada benaran, ketidakadilan, kemudian misalnya muncul arogansi, muncul penindasan, kemudian kita abai saja juga tidak boleh. Tetap ada. Tapi tetap itu semua lini itu harus seperti itu, jalan beriringan kita. Dari eksekutifnya, legislatifnya, kemudian juga yudikatifnya, semua harus memperbarui. Dia mempunyai visi misi yang baru ke depan. Dan saya pikir memang perjuangan untuk mendapatkan visioner yang sama ini merupakan perjuangan kita bersama. Bukan kita berdua saja, Sogi dan Eka Jaya. Tapi perjuangan seluruh anak bangsa. Betul. Sehingga gerak langkahnya sama. Lapisan masyarakat orang mau belajar terus. Orang mau kerja terus. Jangan menggunakan waktu untuk saling kita gontok-gontokan. Untuk kita bekerja. Untuk kita menambah kemajuan. Berusaha, berkarya, berbuat terbaik. Untuk diri kita, untuk keluarga, untuk agama, untuk bangsa kita. Jadi memang bukan yang kita kedepankan soal perbedaan, kemudian kekurangan di antara kita, tapi coba kita kedepankan bagaimana kita
optimalisasi diri kita gitu untuk bisa memberikan sumbangsih lah untuk diri kita Dan sumbangsih memang buat bangsa kita. sebaiknya memang mereka yang diberi kepercayaan selaku pemimpin ya, selaku pejabat publik itu memang harus hendaknya amanah. Ya. Supaya berkuranglah friksi-friksi ini. Kalau Ya. pemimpinnya amanah, insya Allah lah Ya, berkurang. jadi gesekan. Tapi kalau pemimpin ada kesalahan, ya wajib diingatkan. Jadi memang, jadi Sahabat kita baik. itu kan sebagai manusia juga fitrahnya seperti itu. Satu dengan yang lain harus saling mengingatkan, menuju kebaikan. menasihati gitu. Tapi ya dengan cara-cara yang elegan lah. Ya toh, Sebagai kalau saudara. misalnya Bung Wan Indria, Bung Eka Jaya punya sebuah kesalahan, kemudian saya mengingatkannya, meluruskannya dengan arogansi, mungkin akan sulit untuk bisa diterima. Meskipun itu benar. Mungkin itu benar. Agak Tapi susah. kalau dengan ada cara, ada trik. Rasa kasih sayang Nah, kita saudara. harus paham, Iya. ya toh. Paham, pertama diniati baik dari dalam diri Iya. kita, bahwa kita mengingatkan tujuan kita baik supaya saudara kita ini selamat, ya toh, supaya pemerintah eksekutif ini selamat, supaya legislatif ini, supaya yudikatif ini selamat. Nah, dari cara niat yang baik tadi, insya Allah Terpancar muncul dengan cara yang baik. bahasa Iya, enak hati yang dan baik, baik. lisan yang baik, Iya. ya dengan sikap-sikap yang baik. Ya toh, ya memang ketika mungkin ada perlu sebuah pressure, ya pressure. Tetapi kembali bahwa kita ini selaku sesama Anak bangsa. anak bangsa Yang yang memiliki cita-cita mulia sama. ke depan. Iya, untuk Dan kepentingan kita bangsa. sudah ketinggalan jauh Iya. saat ini. Kita Enggak. akan mengubarnya dengan mengambil momen pandemi. ini. Oleh karena itu, urusan pandemi juga jangan diselewengkan juga. Betul. Ini kadang kita Iya. prihatin ya. Kita Urusan prihatin. Jadi pandemi. memang Jangan diambil kesempatan dalam kesempitan. ya, jadi gitu. kita bicara juga bahwa yang sebenarnya memang dulu Bung Karno juga mengatakan mission and character building. Jadi kita bangun dulu jiwa raga kita untuk membangun bangsa dan negara ini. Kalau kita sudah punya rasa nasionalisme gitu ya, punya rasa patriotisme, insya Allah kita akan cepat. Ya toh, jangan lihat saudara kita dengan kekurangannya kemudian kita atau bahkan dia lebih, kita selalu kritisi. Karena supaya kita yang maunya kita lebih, kita tidak ikhlas dengan orang lain yang Dengan lebih. kelebihan gitu. orang lain. Nah, itu yang repot. Itu yang disebut teori ilmu bro. Nah, itu. Kalau ada saudara bro-nya lagi loncat, dia pelorotin kakinya, Ditahan. ditahan, sehingga jatuhlah dua-duanya Dua-duanya jatuh. Akhirnya dua-duanya tuh nggak ada yang naik. Itu ilmu bro itu bro, Iya. ilmu bro itu bro. Nah itu, jadi ya ke depan lah kita sadar momen ini adalah sebuah momen yang sangat luar biasa kalau kita mau mencerna apa yang disampaikan tadi ya oleh Rektor IPB. Itu insya Allah ya menginspirasi juga buat kita. Jadi tidak boleh kita juga berhenti karena sudah faktor usia. Ya semampu kita, tapi tetaplah kita menjadi diri kita yang bermanfaat buat orang itu. Kalau kata B.J. Habibie tadi, manusia bekerja itu tidak mengenal usia. Iya. Habisnya masa bekerja kalau sudah tutup usia. Iya. Yang diibaratkan tadi Justru seperti kerja naik itu sepeda. menyenangkan. Jadi kayak Berkarya. Iya. Artinya bekerja dengan konotasi mengeluarkan keringat nyangkul, bukan. Iya. Berkarya di bidang-bidangnya masing-masing. Iya. Itu ya, jadi memang itulah kehidupan. Dan yang lebih penting sih sebenarnya selain tadi nation and character building juga iman dan takwa kita juga gitu ya. Karena itu juga hal yang penting. Kalau kita bicara kehidupan berbangsa bernegara, kemudian dasarnya apa yang bisa kudapat dari bangsa ini, ya cilaka kita. Cilaka. Tapi kalau apa yang bisa ku perbuat untuk bangsa ini, itu insya aman urusannya. Aman. Dia nggak pernah nuntut. dan yakinlah, Dia nggak ada merasa ada yang menyaingi. Gitu. ya nggak ada merasa tersaingi, kemudian tidak ada manfaatnya, pasti ada manfaatnya karena jadi berangkatnya dari keimanan tadi. Keimanan. Ya, jadi ketika Berbuat kita terbaik karena iman lah. ya, insya Allah nawaitu kita dalam bekerja, dalam berbuat, berkarya itu karena Allah semata.
Jadi kalaupun mungkin tidak bisa berhasil dengan yang sangat memuaskan, tapi tetap punya nilai ibadah di sisi Allah. Itu yang Allah. luar biasa. Jadi walaupun nggak dibayar, nggak jadi masalah. Jangan karena nggak dibayar dia berusaha ngejatuh-jatuhin Ya, orang sehingga ya. supaya bayarannya ke dia. Nah, Ya, itu apalagi yang harus punya kita motif tinggalkan seperti mindset itu. seperti ini. Sebuah Ya. mindset seperti ini, mindset yang sudah tidak laku jual lagi juga. Iya. Ke depan Tidak ke depan nggak punya nilai jual juga. iya. Yang punya nilai jual itu mindset seorang pekerja, seorang kreatif. tarung tangguh lah Ya. istilahnya ya, petarung tangguh sejati Ya. gitu. Jadi Seorang kreator lah. Iya. Kreator, seorang inovator, Iya. seorang inspirator, Iya. seorang penemu-penemu hal-hal yang baik di dunia bisnis. Iya. Nah, bisnis sekarang ini perlu bisnis online. Jadi- Kebetulan alhamdulillah anak saya dia mengembangkan bisnis online juga. Sekolahnya tinggi juga di universitas ternama di Indonesia, ekonomi UI, tapi dia berani untuk keluar dari zona nyaman. Dia ingin menemukan suatu inovasi baru tentang bagaimana memasarkan kebutuhan pokok Iya. rumah tangga melalui online. Dan Jadi- saat ini kebetulan ternyata dunia ini datangnya memang berubah. Harus seperti ini. COVID-19 kita perlu pasar online. Ya, harus artinya Mengurangi pasar yang ngumpul-ngumpul di pasar yang tradisional. konvensional itu. Apalagi Bandar Lampung, konon kabarnya saat ini sudah zona merah nih. Ya, memang semua hampir rata dan virus sendiri sudah bereformasi yang luar biasa. Iya, Penurunannya katanya ada makin cepat, jenis yang lebih ya, ganas lebih lagi. ganas segala macam. Nah, kalau kita lihat itu secara teoritis, artinya diuji di lab sangat agresif, tapi wallahualam artinya di luar ya. Jadi baru teruji di lab, virus yang terbaru ternyata lebih agresif lagi perkembangannya. Itu yang harus kita hati-hati. Nah, kembali ke tadi, sebenarnya tidak lepas ya, artinya inovasi misalnya seseorang menemukan Facebook atau YouTube segala macam inovasi siapa yang dari Cina itu Jack Ma. segala macam itu sebenarnya ya kalau menurut saya sepengetahuan karena dia berbuat sungguh-sungguh, fokus, serius dengan bidangnya, Tuhan memberikan inspirasi. Itu pasti dari Tuhan datangnya. Nggak bercabang-cabang. Iya. Jadi datangnya dari Tuhan, bukan karena pemikiran kita semata loh. Ya toh, Iya. orang. Nah, sekarang misalnya viral lah kita kadang dari hal yang tidak kita sangka kita bisa viral, ya toh. Iya. Kita pikir hal yang biasa, tapi ternyata viral gitu. Nah, semua itu ada yang membuatnya, yang itu. Apalagi ilmu-ilmu yang seperti ini, inovasi-inovasi yang seperti ini gitu, dia akan muncul itu dari pemikiran-pemikiran yang jernih, orang yang tulus, yang ikhlas, yang fokus, yang serius gitu, sehingga Tuhan kasih gitu loh inspirasi. Tiba-tiba dia menemukan sesuatu yang belum pernah ditemukan orang, jadi original. Nah, itu ternyata sekarang seperti itu. Jadi Itu yang kita perlukan. Nah. Penemuan-penemuan seperti itu. Iya. Penemuan-penemuan seperti Jack Ma. ya, Penemuan-penemuan yang sifatnya tidak terpikir oleh orang lain, sebelumnya bahwa tapi terpikir oleh kita gitu ya. iya. Eh, Sebenarnya ini kalau kita mengambil hikmahnya artinya gini, dari tadi kalau seandainya kita serius, kita fokus, kita sungguh-sungguh, kita tulus gitu ya, kemudian all out lah di situ, ya Iya. nanti Tuhan akan beri. Apalagi mungkin tujuannya juga untuk kebaikan. untuk kebaikan. Pasti Tuhan akan beri. Ternyata kan memang ilmunya manfaat dengan sistem online gitu. Hari ini dengan media teknologi yang maju, ketika orang juga bisa manfaatkan ini, dia akan meraih keuntungan besar juga dari. Dan saya merencanakan juga ini untuk mewawancarai legend-legend inspirator lainnya. Di samping Profesor Arif Satria, legend-legend lainnya gitu. Jadi jangan takut, bila perlu, nggak perlu telepon kita atau nggak punya telepon kita, bisa langsung di chat aja di YouTube kita ya. Iya.
untuk kita wawancarai, Jarak jauh. mungkin akan sering memberikan saling memberikan endorsement, Iya. sering saling mendukung gitu ya. Iya. Para legend kita dukung, kita juga didukung oleh para legend. Inspirator dari berbagai hal, bukan aspek perguruan tinggi saja, dunia bisnis, dunia politik, dunia kepariwisataan, dunia lingkungan dan sebagainya. Jadi memang orang yang bisa mengikuti perkembangan zaman ini adalah entrepreneur gitu, punya jiwa entrepreneur, bukan jiwa yang diperintah. Statis. Pekerja. Ya, pekerja itu kan rata-rata sifatnya tunggu perintah. Statis. Apa yang terus kemudian berpikir lagi berapa bayaran gua lagi. Iya. Tapi kalau entrepreneur dia nggak nggak mikir. berpikir itu, dia berbuat dulu, kemudian Iya, sukses, hasilnya nggak bisa kita hitung berapa besarnya itu yang. Betul. Jadi menjadi inspirator, menjadi entrepreneur ke depan ini lebih dibutuhkan lagi. Selain ilmu di dunia akademik, tapi dunia entrepreneur juga perlu dalami juga. Ditumbuh kembangkan. Oke, baik. Oke. Itu Bung Salki ya. Yes. Oke ya. Ada pesan-pesan untuk generasi muda. Ya, tadi Udah selalu banyak ya. Tinggal ya. di ini aja abstrak Dikembangkan, aja, ya. diabstrakkan aja oleh generasi muda. Apa-apa yang perlu dilakukan sebab masa depan bangsa 2045 itu ditentukan oleh pada hari ini oleh generasi ini. muda saat ini yang Yes. sekitar umurnya 20. 20. Kita hanya memberikan saja Sekedar pengarahan-pengarahan. masukan, ya, untuk mereka. Bagaimana Indonesia 2045 tergantung generasi kalian. muda Sekarang saat ini yang sekitar umur 20 sampai 25. 25. Itu. Semoga Baik, sukses Indonesia ke depan. Semoga sukses Indonesia Iya, ke kita depan berharap. dan kita selalu saling menjabat erat Kesatuan dan kesatuan dan bangsa. persatuan untuk Jangan membangun sampai ada perpecahan. jangan sampai ada perpecahan untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Baik, terima kasih. Baik. Selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.